Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya untuk mempelajari tentang Qlikon, ya, Qlikon. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaturan home. Jadi sebelumnya kita telah bicara mengenai menu, kemudian pengaturan dasar. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan home. Nah, setelah itu nanti akan kita bahas mengenai pengaturan footer. Nah, pada pengaturan home ini, kalau kita lihat di menu ini, nah, coba ini ada beberapa hal ya yang bisa kita setting. Di antaranya adalah home sections, hero sections, about sections, contact information, video section, brand section, testimonial, work process section, dan section hide atau show. Nah, di sini nanti setelah kita lihat nanti setelah kita setting semuanya bisa kita lihat di sini. Kalau kita klik mana-mana saja bagian-bagian yang ingin kita aktifkan dan kita tidak aktifkan. Jadi di bagian home ini, kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 seksi yang bisa kita tambahkan ke dalam halaman home ini. Ini halaman home namanya. Ketika kita klik home, nah, maka ini adalah halaman home. Nah, ini dia halaman home. Kebetulan ini belum semua ya yang diaktifkan karena memang belum kita isi. Nah, nanti di dalam halaman home ini itu ada itu tadi 11 seksi yang bisa kita tampilkan. Pertama itu about section. Nah, about section ini apakah diaktifkan atau tidak? Pada saat ini kan kita aktifkan semua. Nah, kemudian bagaimana isinya? Isinya karena mungkin ada yang belum diisi itu belum nampak di halaman home awal ya. Nah, makanya misalnya about section ini kita tekan ini. Nah, ini adalah about section. About section ini di sini bisa kita tambahkan image, kemudian detail, subdetail, kemudian konten, kemudian button, text, sama button URL. Nah, kemudian kalau ada ini ada video, background image, dan video URL. Jadi di sini kita sudah bisa menambahkan video nanti, video dan image. Kita coba lihat di sini. Kebetulan nih di bagian about itu sudah ada di sini nampaknya ya. Ini ada dokter, ini salah ya, harus Effendi. Ini apanya? Ini detail, subdetail, ini isinya, kemudian ini button, ini isi dari teks isi button. Kemudian kita klik nanti akan pergi ke halaman apa, ke URL apa. Nah, itu di bagian ini. Nah, kemudian sudah kita tambahkan image tadi ya. Kemudian saya rasa yang belum kita tambahkan adalah video ya, video. Mungkin kita coba lihat lagi. Jadi di sini kita bisa tambahkan image. Kemudian ini kita perbaiki dulu sebentar. Hansi Effendi. Mungkin selamat datang di, kita buat sajalah subtitlenya selamat datang di Future Academy. Nah, kemudian kontennya ini kita isi saja. Ini adalah isi dari apa? Dari about section. About section. Oke. Nanti silakan diisi, dirubah nanti. Buttonnya bisa detail, kemudian ini masuk ke mana? Button URL-nya misalnya ya, about section ya mungkin kita tetap aja di situ dulu detail atau mungkin ya detail nggak apa-apa. Kemudian video background image. Nah, coba kita tambahkan di sini video background image. Choose file, kita coba saja video background image. Kita coba tambahkan, kita lihat di mana hasil perubahannya. Di sini diklikkan ini video. Kita coba aja salah satunya yaitu pembuatan menu atau apa ya, website sekolah. Nah, ini aja coba kita open. Ya, kemudian choose filenya ini, kemudian video URL. Kita coba tambahkan video URL dari apa ya? Dari sini.
channel. Kemudian di sini membuat website sekolah dengan Python. Nah, kita kopikan saja URL-nya. Kita sebagai uji coba, copy, oke, kemudian kita masuk lagi, video URL-nya pas, update. Oke, sukses. Nanti kita bisa lihat di bagian home section perubahan dari about section tadi. Refresh. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi ada about-nya, ada judul, kemudian ada subjudulnya, kemudian ini adalah isi dari about section, ini detail. Kalau detail bisa pergi ke URL apa, kemudian nanti di sini ada foto dan juga ini video URL ya, video ketika diklik ada videonya, video, jadi bisa dibuatkan apa nanti. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga dengan ini memang temanya seperti itu ada, jadi mungkin kita bisa cari, kita coba nanti cari gambar-gambar yang sesuai. Mungkin selamat datang di Future Academy ini mungkin gambar sekolah mungkin, kemudian baru nanti website selamat datang dari sekolahnya bisa juga. Atau bisa juga kita tambahkan misalnya foto apa namanya, foto kepala sekolah, kemudian kata sambutan kepala sekolah, dan ini nanti nama kepala sekolah, kemudian isi dari apa namanya ini sambutan kepala sekolah, bisa juga kita tambahkan seperti itu. Misalkan nanti dicoba-coba bagian about section. Nah, kemudian di bagian ini ada counter information. Nah, ini bisa kita tambahkan counter ya. Jadi jangan lupa nanti ditambahkan di sini bahasa Indonesia ke default kita. Kemudian kita tambahkan add counter. Nah, bahasanya bahasa Indonesia, ikonnya apa? Icon counter itu kita coba saja. Ada nggak counter di sini? Counter. Kita coba aja lah, counter atau apa ya? Down counter ya. Nah, atau nggak apa-apa kita pakai tanda login aja. Kemudian ya mungkin titel ini adalah kita isi aja coba titel counter. Nanti kita ingin melihat saja ini sampai di mana letaknya, nanti bisa kita rubah. Count-nya enter achievement count mungkin ya mungkin sudah 1000 misalnya pengunjung kita, mungkin ini 1 serial number ini adalah the higher the serial number the later the skill will be shown. Nah, oke. Kita submit saja. Nah, berarti nanti di bagian apa ini counter sudah ada ya. Kita coba klik di sini karena kita udah aktifkan semua, di mana letak counternya. Nah, tambahannya di sini adalah di bagian ini. Nah, ini dia. Ini adalah titel dari counter, nanti akan muncul di sini berapa mungkin pengunjung atau apa ya, bisa kita tambahkan di sini titel counternya. Oke, jadi di counter itu hanya ada tadi informasinya adalah titel counter, ikonnya, kemudian berapa counternya, kemudian serial number-nya 1. Atau bisa kita tambahkan lagi titel counter 2 ya, select language, jangan lupa bahasa Indonesia, ikonnya sama, ini titel counter 2, mungkin kita tambahkan di sini berapa? Mungkin 1000 lagi ya, 1200. Ini kita mau melihat ini nomor 2 misalnya. Jadi bisa kita tambahkan submit. Oke, apa perubahannya di bagian apa kita? Nah, ini ada 2 buah counter ya, ada titel counter 1 atau counter 2. Bisa juga kita apakan buatkan misalnya pengunjung atau misalnya siapa gitu ya, alumni, atau bisa kita tambahkan on counternya. Misalnya jumlah siswa tahun sekian, jumlah siswa tahun sekian, jumlah siswa, atau misalnya jumlah siswa terdaftar, alumni atau apa, bisa kita tambahkan di sini, ada titelnya, ada jumlah counternya. Nah, jadi bisa kita manfaatkan itu. Nah, kemudian di bagian yang lain ada kalau kita lihat tadi di section hide and show kan ada about section, oh ya counter di bawah ya, ada portfolio dan feature service section. Nah,
Kalau portofolio di mana portofolionya nanti bukan di bagian home ini, tetapi di bagian ini nanti kita editnya. Portofolio ada kategori dan portofolio. Kalau kita tidak mau bisa deaktif. Kalau mau ditampilkan di layar di home ya bisa kita aktifkan. Kemudian ada fitur service section. Nah, ini bisa kita tambahkan di service di sini nanti. Nah, ini dia image ini tes ya. Fitur di sini kita lihat ada nggak di sini fitur service sectionnya sudah ada nggak? Fitur service section. Karena kita tadi ya ini dia. Nah, ini lebih ke lowongan kerja ya, contohnya lowongan kerja. Jadi kita bisa menambahkan layanan ya. Kalau service itu kan layanan. Layanan apa-apa saja yang layanan, mungkin layanan mengenai pembelajaran, layanan untuk pengabdian masyarakat, layanan untuk lowongan kerja, bisa juga program-program yang ada di bisa kita tambahkan di bagian service atau layanan section. Nah, service di sini, tapi kita bisa menampilkannya di bagian ini, di bagian di bagian home, apakah diaktifkan atau tidak, bagian service section. Portofolio juga begitu. Portofolio silakan nanti cek apa-apa saja yang dibutuhkan di sini. Portofolio misalnya contohnya add portofolio, nampaknya di sini ada slider image, ada thumbnail, kemudian bahasa, kemudian detailnya, kategori, serial number, status, in progress, complete, ini pekerjaan nampaknya ya, apa-apa saja yang sudah di client name, bisa juga start date, submission date, website link, dan kontennya apa, meta keyword. Nah, ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan mungkin prestasi sekolah, portofolio. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita tambahkan nanti di bagian home ini. Nah, home ini kalau kita lihat lagi yang akan diperlihatkan di bagian home, counter, kemudian video section. Video section itu di bagian ini, video section. Contohnya misalnya kalau kita tambahkan video section, misalnya choose file, ini adalah image-nya mungkin pengenalan, kita coba aja ya. Pengenalan mana tadi? Website sekolah dengan iklan thumbnail ya. Ini aja kita tambahkan. Video section title-nya adalah misalnya ini adalah judul ya, video section, kemudian URL-nya yang tadi yang sudah kita tambahkan tadi. Kita coba update. Nah, sukses. Nanti kita lihat di mana letak video di bagian home ini. Nah, kalau kita refresh, nanti akan muncul di sini ada selamat datang, ada tadi bagian apa tadi? Bagian about section, kemudian bagian service, kemudian bagian counter, kemudian bagian, ini dia bagian video sectionnya, judul video section dan ini videonya. Ketika diklik di sini, maka akan muncul video di halaman home kita. Nah, bisa kita kaitkan dengan apa? Nah, ini bagian video section. Jadi ada di bagian ini. Kemudian apa lagi di bagian home? Di bagian home ada lagi brand section. Kita lihat di sini setelah video ada testimonial. Testimonial itu bisa kita atur di bagian testimoni kalau nggak salah. Bagian ini quote management. Jadi apa-apa saja mungkin kata-kata dari kesan-kesan orang yang telah berkunjung ke website kita, bisa kita nonaktifkan, bisa juga diaktifkan. Kemudian blog section sudah kita coba lihat tadi ya, blog section adalah contohnya adalah di bagian ini ya. Blog section ini salah satunya, ini kalau nggak salah ini salah satu blog section. Ketika kita klik ini, maka dia akan pergi ke bagian blog detail, kemudian di berita dari blog. Jadi bisa kita tampilkan juga di bagian home. Kemudian ada work process section, ini bisa kita tambahkan ini bagaimana proses pendaftaran misalnya. Ini bisa kita atur di bagian work process section ini. Jadi masih di bagian home,
Oh, yang testimoni ini di bagian ini ya, bukan di bagian apa? Di testimoni. Ini work process section. Nah, ini prosesnya bisa kita tambahkan di sini. Video image-nya juga ada video juga bisa image, bisa teks, bisa juga video yang kita masukkan ke work processes-nya. Proses misalnya mungkin proses pendaftaran dan lain sebagainya. Nanti akan tampil di bagian ini, di salah satu ya, di bagian ini. Kemudian apalagi ya di bagian apanya ini, selain work process ini ada brand section, top footer section, dan copyright. Nah, copyright sudah kita dan footer sudah kita apakan ya, kita desain sebelumnya. Kemudian nanti di brand section ini adalah di sini dia brand sectionnya. Brand section ini kita bisa menambahkan beberapa partner yang berhubungan dengan kita. Misalnya ya kalau sekolah mungkin Kemendikbud misalnya, kemudian apalagi yang berhubungan dengan sekolah, mungkin ada mitra industri bisa kita tambahkan image-nya, kemudian URL-nya dan urutannya nomor 1 ke nomor berapa. Sebagai contoh mungkin ya kita tambahkan ini website ini atau sekolah ini bekerja sama dengan Kliken misalnya dalam pembuatan website. Jadi kita tambahnya Kliken logo misalnya, kemudian enter brand URL-nya mungkin ya kita tambahkan apa saja dulu URL dari Kliken, yaitu https://kliken.co misalnya. Nah, kemudian serial number-nya nomor 1. Kalau misalnya yang ada yang lain nomor 2, 3, 4 dan lain. Kemudian kita save. Nah, nanti dia akan muncul di brand partnernya kita nanti. Nah, letaknya adalah di bagian ini, nanti di bagian brand section-nya nanti di sini setelah konter, setelah video. Nah, ini dia brand section-nya nanti. Nah, ketika diklik oleh orang nanti dia akan pergi ke Kliken. Misalnya Kemendikbud atau apa yang berhubungan dengan sekolah bisa kita tambahkan partnernya di sini. Bisa juga selain di nanti di quick link ini, selain SMP 1 Kecamatan Payakumbuh dalam bentuk tulisan seperti ini, bisa juga kita tambahkan logo-logonya. Mungkin setiap SMP itu punya logo sendiri, ya logonya kita masukkan, kemudian kita buatkan linknya, nanti kita apakan berarti ini SMP-nya apa-apa saja partner dari SMP Bapak Ibu nanti di websitenya seperti itu. Jadi bisa kita tambahkan nanti di bagian partner itu, nanti di bagian apa namanya tadi, brand section. Oke, mungkin itu yang bisa kita jelaskan dari home. Nanti kita coba tambahkan nanti di final, nanti kita akan melihat bagaimana hasil final dari website kita. Nah, ini adalah pertemuan untuk pengaturan home ya. Nah, setelah itu kita akan melihat bagaimana pengaturan footer, dan setelah itu baru kita masuk ke proses pengisian dari website. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini sekarang sudah hampir jadi ya, maksudnya memang isinya belum, tetapi layoutnya sudah mulai nampak. Kita ada logonya, ada menu-menunya di sini, ada bahasa, ada request, code, kemudian ada apanya. Ini nanti akan saya coba tukar ya, ini kebetulan gambar UNP. Kemudian nanti kita akan coba tukar dengan gambar yang berhubungan dengan Future Academy. Nah, kemudian nanti ada selamat datangnya, kemudian ada videonya, ada lowongan kerjanya, ada konternya, nanti kita rubah nanti apa judul konternya. Kemudian ini adalah bagian layanan servis juga rasanya, nanti ini ada videonya, kemudian nanti ada bagian blognya, kemudian bagian brand section, kemudian footernya adalah nanti ini ada logo, ada deskripsi, ada quick link, ada blog, ada subscribe website, ada copyright. Nah, itu. Jadi mungkin ini yang akan kita nanti isi ya pada bagian video berikutnya, pada bagian pengisian halaman home nanti. Sekarang baru penjelasan fitur-fitur. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua, mudah-mudahan jelas apa yang saya sampaikan, dan selamat mengisi websitenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.